Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Di video ini akan saya tunjukkan kepada Anda semua bagaimana caranya untuk menggunakan auto finance bookkeeping ya. Dimana teman-teman dengan tool ini kini Anda akan sangat terbantu untuk mengelola keuangan dari bisnis atau penjualan Anda gitu ya. Nah, sebelumnya akan saya jelaskan kepada Anda yaitu semua yang ada di dalam di sini gitu ya. Nah, yang pertama di sini adalah tab setup di mana nanti di sini tab setup Anda akan mengatur semua dari pemasukan dan pengeluaran dan juga target profit Anda gitu ya. Terus di sini ada tab pendapatan di mana nanti ini Anda akan menginput data-data penjualan. Di sini Anda tempatnya untuk menginput data-data pengeluaran. Terus yang ini adalah laporan bulanan di mana teman-teman nanti bisa mengecek laporan nanti yang sudah ada input semuanya gitu ya. Terus ini adalah laporan untuk 1 tahun. Jadi nanti ini mulai dari Januari sampai dengan Desember di tahun yang Anda pilih gitu. Terus yang kedua di sini adalah laporan 5 tahun setelah Anda menggunakan tool ini selama 5 tahun, nanti bisa cek di sini. Terus yang kedua di sini adalah laporan pilihan di mana nanti teman-teman bisa custom sendiri gitu. Pengen dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk mengecek laporannya gitu ya. Terus di sini adalah perbandingan bulan di mana nanti teman-teman bisa cek laporan perbandingan bulan. Contoh misalnya bulan April, Juni sampai dengan Juli kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman pilih ya di sini tanggal 1 sampai tanggal 30 April, pilih tanggalnya. Terus di sini adalah pajak penjualan dan yang ini adalah aset bisnis Anda gitu ya. Oke, langsung saja sekarang akan saya jelaskan kepada Anda yaitu adalah memasukkan data penghasilan gitu ya. Dari mana sumber penghasilan Anda. Di sini sudah ada salah satu contoh, nanti Anda bisa hapus semuanya gitu ini ya. Dan jangan teman-teman nggak usah rubah ini semua gitu ya. Cukup rubah income stream, terus kategori, terus tahun gitu ya. Nanti pilih bulannya di sini gitu. Nah, nanti Anda bisa masukkan sendiri untuk targetnya setiap bulannya. Ini Anda nanti bisa hapus semuanya gitu ya. Nah, contoh misalnya di sini saya masukkan income stream baru. Contoh misalnya saya penjualan dari website. Nah, terus ada juga di toko offline. Nah, ini artinya Anda sudah memasukkan sumber penghasilan baru gitu ya. Nah, nanti bisa cek di sini dan nanti akan muncul di sini. Nah, ini ya, website dan toko online gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman silakan masukkan expense atau pengeluarannya apa saja gitu ya. Tinggal hapus saja semuanya dan nanti masukkan sendiri. Kemudian nanti bisa masukkan targetnya sendiri. Contoh misalnya targetnya 20 juta. Nah, kayak gitu ya. Nanti ini untuk total targetnya juga akan ikut berubah dalam 1 tahun. Nah, kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman setelah selesai mengisi income streamnya, nanti Anda tinggal masukkan saja di sini sumber pendapatannya. Nah, ini semuanya sudah ada di sini, tinggal masukkan tanggalnya saja gitu ya. Dan ini nanti total seluruh income akan muncul di sini gitu ya. Nah, saya masukkan di sini. Nah, ya, sekarang saya misalnya Mei Juni ya, Juni tanggal 1 misalnya. Invoice-nya berapa gitu ya, misalnya 0123. Terus nama produknya apa, ini produk ya teman-teman ya. Terus penjualannya di mana. Nah, misalnya tadi di website berapa nominalnya misalnya 200.000. Ada pajak nggak ada. Fee-nya ada nggak ada. Nah, nanti di sini tambahkan catatannya. Udah selesai teman-teman. Begitu juga dengan pengeluaran. Nanti Anda bisa tambahkan pengeluaran juga di sini. Nomor ID-nya atau invoice atau apapun untuk penanda gitu ya. Misalnya 123. Ini contoh misalnya apa ya? Kurir contoh lah ya. Kurir, untuk pengeluaran kurir di sini berarti masuk di apa ya, pengiriman. Nah, berapa misalnya 20.000. Nah, ada pajak nggak ada misalnya, nggak ada. Ini nol nol. Udah tambahkan catatan di sini ya, kan catatan. Nah, ini udah selesai ya teman-teman ya.
Jadi nanti teman-teman bisa cek laporan bulanannya di sini, gitu ya. Teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung setiap pengeluaran di sini. Anda nggak perlu setting setting bulan sendiri ya. Tinggal double klik saja mau Februari, Maret, April, Mei. Nah, nanti semua akan terdata rapi di sini, gitu ya. Nanti teman-teman tinggal pilih bulannya aja, mau ngecek bulan berapa, misalnya April. April nggak ada data, berarti ini di bulan Mei. Kemudian nanti masukkan tahunnya. Ini adalah ringkasan pendapatan keseluruhan dari income stream Anda. Terus ringkasan pengeluarannya ini semua ini diambil yang terbesar ya teman-teman ya, dan ini adalah pendapatan dan pengeluarannya gitu. Nah, ini rinciannya setiap omset yang sudah masuk. Terus yang di sini itu adalah pengeluarannya gitu ya. Nah, ini nominal untuk mencapai target. Nah, ini adalah rincian pengeluarannya ya teman-temannya, dan ini adalah total pendapatan dan total pengeluaran, semuanya ada di sini, dan Anda sudah bisa mengelola untuk data Anda gitu ya. Nah, ini adalah laporan tahunan, ini sama saja, cuma bedanya ini khusus selama 1 tahun mulai dari Januari sampai dengan Desember, semua nominal pendapatan, pengeluaran, profit, marginnya berapa. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Nah, yang selanjutnya teman-teman, ini adalah laporan 5 tahun sama gitu ya. Kalau yang laporan tahunannya itu dari bisa dipilih, misalnya 2023 tinggal enter saja. Nah, berarti masih nggak ada, berarti ini adanya di 2024 karena ini tahunan. Nah, ini pun juga sama fungsinya seperti yang tahunan, cuma ini langsung selama 5 tahun. Nah, ini 2024, 2025, 26, 27, 28. Anda tinggal pilih tahunnya saja. Nah, ini berubah ya. Ini yang muncul itu di 2024 untuk omsetnya. Nah, ini 2023 masih kosong. Nah, kayak gini ya. Terus sama saja ini laporan pilihan bulanan. Jadi teman-teman bisa pilih nih mau bulan berapa yang mau dicek. Contoh misalnya Juni masih belum ada pemasukan ya gitu. Ini pilih mau sampai tanggal berapa Juninya gitu ya, sampai tanggal 22. Ini baru muncul gitu ya. Juni tadi sudah ditambahkan di bagian pendapatan di sini di tanggal 1 Juni, berarti dia masuk gitu ya. Nah, itulah fungsinya dari laporan bulanan. Contoh misalnya dari 1 Mei sampai dengan 31 Mei. Nah, kayak gini ya. Perbandingan bulan berarti nanti teman-teman tinggal pilih saja gitu ya. Bulannya. Contoh misalnya di sini 1 April berarti sampai 30 April. Terus kategori kedua, bulan kedua mau bulan apa gitu ya. Misalnya April, Mei, atau Juni, atau Juli, silahkan pilih. Yang penting selama 1 bulan tanggalnya, tinggal double klik saja. Terus nanti pilih gitu ya. Nah, nanti akan keluar di sini teman-teman perbandingannya, perbandingan pendapatan dan juga pengeluaran. Contoh misalnya di 1 April sampai ini 1 April, 1 Juni di sini, terus di sini 1 Juli berapa, dan juga ini pengeluarannya, dan ini adalah datanya. Nah, gitu ya. Ini adalah pajak penjualan. Ini 1.365 sudah ada di sini tadi ya. Pajak penjualan, dan ini adalah aset bisnis. Kalau misalnya teman-teman punya aset bisnis, berarti tinggal masukkan di sini. Oke teman-teman, ini sangat mudah ya. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya terkait dengan penggunanya, silahkan langsung chat admin. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.